Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Kita melanjutkan pelajaran tafsir. Sebelumnya kita setelah menyelesaikan surah An-Nas tafsirnya, sekarang masuk Al-Balaghah. Ini maksudnya penjelasan tentang kandungan-kandungan balaghah, kandungan-kandungan bahasa sastra, kandungan-kandungan sastra Arab yang ada di dalam surah An-Nas. Tapi karena aku menjelaskannya secara umum ya, secara umum. Secara khususnya karena Abu Hankam ada belajar di pelajaran namanya Balaghah. Qala al-musannifu hafizahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-balaghatu, kandungan balaghah. Tadammanati suratul karimatu wujuhan minal badi'i wal bayani. Tadammanat, mengandung. As-suratul karimah, surah yang mulia ini, maksudnya surah An-Nas, mengandung di dalam surah An-Nas ini wujuhan, beberapa bagian, beberapa aspek. Minal badi'i, daripada ilmu badi', wal bayani, dan ilmu bayan. Jadi balaghah itu karena terbagi kepada ada ilmu bayan, ada ilmu badi', ada ilmu apa satunya lagi? Badi', bayan. Aku kada ingat sebutinnya, karena mengingat aku sebutkan. Pokoknya ini tiga. Al-balaghah itu kandungannya ada tiga. Badi', bayan, Allahumma shalli ala Muhammad, sebutinnya ada keingatan karena mengingat kusambat. Nujizuha fi ma yali, kami ringkaskan sebagai berikut. Jadi diringkaskan sidin kandungan balaghah yang ada di dalam surah An-Nas. Yang pertama al-idhafatu. Al-idhafah ini dalam nahwu itu yang bersandar, artinya penyandaran. Nah, al-idhafah itu penyandaran. Jadi di surah An-Nas ada bentuk penyandaran. Contohnya Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, itu penyandaran berataan, itu bersandar berataan. An-Nas bersandar kepada Rabb, An-Nas bersandar kepada Malik, An-Nas bersandar kepada Ilah. Nah, itu penyandaran namanya. Tujuannya idhofah tadi apa? Tujuannya litasyrifi wat takrimi. Tujuannya gasan memuliakan dan mengagungkan. Siapa yang dimuliakan dan diagungkan? Yang bersandar. Siapa yang bersandar? An-Nas. Nah, sudah kita bahas sebelumnya di tafsir manusia, yaitu a'udzu birabbin nas, rabbin nas. Nah, itu bentuknya a'udzu birabbin nas. Jadi An-Nas bersandar kepada Rabb. Wa fil ayataini ba'daha, dan pada dua ayat setelahnya. Jadi qul a'udzu birabbin nas, satu, malikin nas, dua, ilahin nas, tiga. Nah, wa fil ayataini, dan dua ayat, jadi ayat kedua, ayat ketiga maksudnya. Oke, lanjut. Yang kedua, balaghah, kandungan balaghah yang kedua, al-atnab bitikraril ismi. Ada istilah al-atnab ini pengulangan dalam penyebutan. Al-atnab, pengulangan dalam penyebutan domi, penyebutan isim. Bitikraril ismi, dengan pengulangan isim. Tikrar itu pengulangan. Jadi al-atnab itu istilah karena dalam balaghah.
Apa al-atnab tuh ya bitikroril ismi, pengulangan dalam isim. Contohnya apa? Rabbin nas, ilahin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi an-nas tuh nah berulang-ulang. Dalam bahasa Arab biasanya apabila bahasa Arab tuh simple. Jadi apabila sudah disebutkan satu isim, maka yang selanjutnya cukup pakai domir. Biasanya kayak itu cukup pakai domir. Contohnya kayak apa? Misalnya Qul a'udzu birabbin nas, malikihim, ilahihim. Jadi an-nasnya ada perlu disebutkan, diganti lawan domir. Harusnya kayak itu. Kenapa? Jadi Allah maulah ilahin nas, malikin nas, diulang-ulang an-nasnya ya al-atnab. Al-atnab tadi apa tujuannya? Ziyadatan fit ta'zimi lahum, untuk menambah keagungan bagi manusia. Jadi tadi yang pertama tadi al-idhofah. Idhofah tadi tujuannya guys memuliakan manusia. Habis itu pulang Allah ulang an-nasnya malikin nas, ilahin nas. Kada pakai domir tujuannya apa? Menambahi gasan keagungan, menambahi gasan memadahi bahwa manusia itu sangat mulia. Nah, kayak itu. Wal i'tina'i bi sya'nihim, dan menolong bi sya'nihim, dengan keadaannya. Maksudnya Allah nih meambung-ambung memuji-muji manusia. Walau qala, jakanya Allah jakanya Allah berfirman malikihim. Contohnya qul a'udzu birabbin nas, malikihim, ilahihim. Misalnya walau qala malikihim ilahihim, seandainya Allah berfirman malikihim ilahihim, lama kana lahum hadzal sya'nul 'azim, maka kadeda, bahasa kita maka kadeda, lama tuh maka kadada, kana lahum bagi manusia, hadzal sya'nul 'azim, keadaan mulia ini. Maksudnya apa? Seandainya Allah menggunakan malikihim, ilahihim, manusia itu biasa aja, kada mulia-mulia banget, kada agung-agung banget. Tapi Allah hendak menyatakan bahwa manusia itu mulia, dan Allah tampakkan dengan bahasa-bahasa yang indah. Allah hendak memuliakan manusia. Yang ketiga at-tibaq bainal jinnati wan nas. At-tibaq tuh keserasian dalam artian kayak ada lelakian, ada perempuan, tuh at-tibaq. Keserasian lawan. Habis itu ada siang, ada malam. Habis itu ada langit, ada bumi, istilahnya. Ada matahari, ada bulan. Nah, siang, malam. Nah, itu tuh at-tibaq namanya. Nah, at-tibaq di sini antara al-jinnah, antara jin, golongan jin, wan nas, dan golongan manusia. Oke, akhir. Yang terakhir, jinasul ishtiqaq. Jinas ishtiqaq nih suatu kata yang hampir mirip, yang memiripan lah, bahasa kita memiripan. Contohnya yuwaswisu lawan al-waswas. Di sini yuwaswisu lawan al-waswas, sama bentuk hurufnya tuh sin kayak itu. Nah, hampir sama, dan sebenarnya fiilnya pun sama, cuman bentuknya aja beda. Yuwaswis fiil, al-waswas isim. Nah, cuman hampir mirip dari segi kata, dari segi pengucapan. Itu jinas ishtiqaq namanya. Summa ma fis surati minal jarsil musiqi. Nah, kemudian di dalam surah An-Nas nih itu terdapat
Jarsil musiki itu tangga nada aja, kita kayak do, re, mi, itu kan naik terus tuh sampai fa sol la si do, itu jarsil musiki namanya. Jarsil musiki. Kena kayak apa tuh? Qul a'udzu birabbin nas. Datar dulu. Malikin nas, naik. Ilahin nas, naik lagi. Min syarril waswasil khannas, naik terus tuh. Nah itu kelebihannya surah An-Nas, di dalamnya ada jarsil musiki, ada tangga nadanya. Alladzi yafdulul alhan bi'azwi batil bayan, yang mana jarsil musiki tadi, tangga nada tadi tuh, itu tuh mengolah yafdulul alhan, menambah alhan, menambah keindahan, bi'azwi batil bayan, dengan keindahan yang keindahan yang jelas lah, anggaplah kayak itu, keindahan yang jelas, pokoknya nyaman bang didengar. Nah ibaratnya pas kayak itu. Nah jakanya Qul a'udzu birabbin nas malikihim, camu ini sin berataan, bagus. Jadi kita melaguakan itu nyaman, ibaratnya melaguakan itu nyaman. Itu wadzalika min khasaisil Quran, dan itu merupakan khasais, keistimewaan Al-Quran. Banyak Al-Quran yang ya'lamun, nun berataan, karena ada mim, nun lon mim tuh karenanya satu makhraj, satu sifat juga, makhrajnya samanya di mana, di hidung, dannya satu sifat juga, ada sifat yang sama kayak itu. Jadi banyak surah kayak surah Al-Baqarah tuh akhirnya mun kada nun mim toh, mun kada nun mim sepanjangan kan. Kayak surah Al-Kautsar ro berataan. Ada Jepang yang bercampur-campur, tapi lihati campurannya pasti indah juga. Lihati campurannya pasti indah juga. Itulah keistimewaan Al-Quran, dan itu juga yang mengolah orang nyaman menghafal Quran. Soalnya indah tadi bang, indah dibaca, indah dimuntung, walaupun kita kada paham artinya kada. Cuman nyaman dibaca dimuntung, kan bahasa Allah dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Allah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafal. Untuk dihafal. Jadi insyaallah hakun berusaha, hakun menjalani, insyaallah hafal Quran. Asal hakun dari hakun tuh banyak kayak hakun tuh, hakun menderita kamu hafal Quran tuh menderita. Kita memfokuskan pikiran segala macam, fokus karena keluar duit, keluar tenaga, keluar pengorbanan hati segala macam kan. Jadi memerlukan, adalah derita di situ, derita, tapi hasilnya luar biasa. Hasilnya Allah janjikan macam-macam, Allah janjikan ke seorang yang hafal Quran. Habis itu karena hafal Quran, bertahap pulang dari menghafal Quran, belajar maknanya pulang. Dari belajar maknanya, belajar mengamalkannya, bertahap kayak itu. Mun kata kau menghafal Quran kada apa-apa. Ada kau menghafal Quran, ini masing-masing sudah ada jatahnya, masing-masing sudah ada takdirnya, bagian-bagiannya. Cuman dalam sebuah hadis disebutkan, misalnya juga nih, aku misalnya menghafal Quran, tak ada hafal-hafal 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun misalnya ada hafal-hafal juga, tapi aku tetap berusaha nih. Tetap berusaha seayat sehari, kawannya sih itu aja, setengah ayat sehari misalnya, kawannya sih itu aja. Sampai 20 tahun kada habis-habis juga, ada hafal-hafal juga 30 juz nih. Meninggal aku, jadi di hadis, maka dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang hafal Al-Quran. Nah itu harapnya. Jadi menurutku saran, hafali Quran semampunya, hafali Quran semampunya, mampunya seayat
mampunya 2 ayat, mampunya setengah halaman, mampunya sehalaman. Yang penting berusaha untuk menghafal. Allah memandang kepada usaha, ya Allah, ada hasil. Allah memandang kepada usaha. Oke, akhir selesai tentang al-balaghah, kandungan balaghah yang ada di dalam surah An-Nas. Tanbih yang perlu diperhatikan. Sini ada tambahan dari Sidin, sesuatu yang perlu diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, apa jadi Sayyidatuna Aisyah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firashihi, apabila awa itu mendatangi atau bersiap-siap, ila firashihi, ke kasur, ke tempat penggulingan. Firash itu tempat penggulingan, bentuknya kayak apapun, bisa spring bed, bisa tilam kapuk, bisa karpet, barang aja. Yang penting ketika Nabi hendak ke tempat penggulingan, jama'a kaffaihi, Nabi mengumpulkan kedua telapak tangan. Kaffa itu telapak tangan. Kaffaihi, 2 telapak tangan. Jama'a, dikumpulkan oleh Nabi. Kumpulkan gini berarti. Wa nafasa fihima, dan meniupkan di telapak tangannya, ditiup, nafasa. Ada yang mengatakan isyarat beludah, ada yang mengatakan gitu, isyarat beludah. Wa qara'a qul huwallahu ahad, dan Nabi membaca qul huwallahu ahad, wal mu'awwidzatain, dan 2 mu'awwidzah. 2 mu'awwidzah itu maksudnya yaitu surah Al-Falaq karena kita bahas, dan surah An-Nas. Jadi al-mu'awwidzatain itu siapa? Apa maksudnya? Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itu. Jadi Nabi membaca qul huwallahu ahad, membaca surah Al-Falaq, membaca surah An-Nas, habis itu ditiupkan Nabi ke awak. Ditiupkan Nabi ke telapak tangan, ditiupkan Nabi ke telapak tangan, atau isyarat meludah, jar ulama yang lain memadahkan. Summa masahabihima mastata'a min jasadihi, kemudian habis dibaca tadi 3 surah tadi ditiupakan, habis ditiupakan lalu sama masaha, hanya disapuakan bihima, dengan kedua telapak tangan tadi itu, mastata'a min jasadihi, yang mampu dari awak. Jadi disapuakan yang kira-kira mampu menjangkau nih telapak tangan itu mastata'a, yang kira-kira mampu min jasadihi, dari tubuhnya. Jadi yang kira-kira mampu untuk dijangkau. Ada juga yang kadang dijangkau kayak belakang sini, ada kalau jangkau lah. Jadi sekawanya kan usah jangkau kan bang, kan usah sekawanya. Yabda'u bi ra'sihi, dimulai dari kepala. Jadi yang dibacakan tadi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sudah tuntung, ditiup atau isyarat meludah. Dimulai dari kepala. Di sini yabda' bi ra'sihi wa wajhihi, habis kepala wajah, muha, habis wajah, wa ma aqbala min jasadihi, dan yang ada di awaknya. Wa ma aqbala itu, dan ada yang ada di awaknya. Kayak itu dia arti akan nyamannya, wa ma aqbala min jasadihi, dan yang ada di awaknya. Jadi kepala, muha, sapuakan lagi, muka dulu, tangan, belakang, kayak itu. Yaf'alu dzalika salasan, Nabi melakukan itu sebanyak 3 kali. Jadi ada yang memadahkan, ulama memadahkan baca tadi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kepala, wajah, bagian muka dulu yang pertama. Yang kedua kan hanya bagian tengah. Yang ketiga, bacaan yang ketiga hanya bagian belakang. Wallah, kayak itu. Tujuannya apa? Tujuannya gasan melindungi diri daripada segala
kejahatan baik manusia ataupun jin. Ini kan malam tuh banyak yang kayak istilahnya santet apa kayak itu. Jadi untuk penjagaan diri, baca ini 3 kali sebelum tidur atau pas sudah di pengguringan. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Habis itu selesai surah An-Nas. Di sini Sidin mengesahkan, pengarang Syekh Ali As-Sabuni mengesahkan Sidin tuntung menulis kitab ini di kota Mekah selama 5 tahun. Jadi 5 tahun sudah menulis kitab ini mendijilid 3 jilid lumayan ganal. 3 jilid ini aja halamannya, ini jilid ketiga yang kita pelajari ini 600 halaman. Jilid 1 jilid 2 sekitar segitu juga 800-an. Jadi anggap 800 1600 tambah 600 berarti 2200 sekitar 2200 halaman sedang menulis selama 5 tahun tentang tafsir. Tuntungnya tanggal 18 bulan Jumadil Tsaniyah tahun 1398 Hijriyah. Itu dari sini. Tuntung sudah surah An-Nas, kita masuk ke surah Al-Falaq. Buka halaman 625. Kita baca sedikit tentang muqaddimahnya. Selesai, kita sambung pertemuan selanjutnya. Lain, salah halaman 623. Halaman 623. Suratul Falaq. Baina yaday surah. Kandungan yang ada di dalam surah Al-Falaq. Baina yaday itu membahasa kitanya antara dua tangan ya, kandungan di dalam. Itu maksudnya kandungan. Bahasa Arab, bahasa kita ini sebenarnya banyak yang mengandung kiasan-kiasan gitu. Kayak buah tangan, mana ada tangan bisi buah ya, kalau tangan kita ada bisi buah, kiasan tuh narangnya. Sama kayak baina yadai, di antara dua tangan, pada antara dua tangan ya, kandungan atau isi, isi daripada surah Al-Falaq. Suratul Falaqi Makkiyatun. Surah Al-Falaq itu Makkiyah. Apa Makkiyah? Semalam surah yang diturunkan sebelum Nabi kita hijrah. Karena lawanannya surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah namanya Madaniyah. Wa fiha ta'limun lil ibadi. Dan di dalam surah Al-Falaq itu ada ta'limun, ada pelajaran lil ibadi, gasan hamba-hambanya Allah. Apa? An yalja'u ila himar rahman. An yalja'u, hendaklah meminta perlindungan. An yalja'u, meminta perlindungan kemana? Ila himar rahman, kepada perlindungannya Allah. Hima itu perlindungan. Jadi hendak minta perlindungan, jangan lawan bupati, jangan lawan polisi, jangan lawan tentara, jangan lawan gubernur dan selanjutnya. Haruslah lawan Allah. An yalja'u ila himar rahman. Wa yasta'idzu bi jalalihi wa sultanihi min syarri makhluqatihi. Wa yasta'idzu, dan meminta perlindungan. Jadi yalja lawan yasta'iz itu sama artinya. Dan meminta perlindungan bijalalihi, dengan kehebatannya Allah, wa sultanihi, dan kekuasaannya Allah,
min syarri makhluqatihi, dari segala kejahatan makhluk-makhluknya Allah, dari segala kejahatan ciptaan-ciptaannya Allah. Jadi di surah ini, aku ulang, di surah ini Allah mengajarkan gasan hamba-hambanya untuk berlindung atau untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah. Meminta perlindungan dengan segala kekuasaan Allah, dengan segala kehebatan Allah, dari segala gangguan, dari segala kejahatan yang dilakukan oleh makhluk ciptaannya Allah. Apa makhluk Allah? Banyak. Manusia makhluk ciptaan Allah. Apa kejahatan manusia? Banyak. Dicuntan, dirampok. Makhluk Allah yang lain, api, kebakaran, bisa. Habis itu air, kebanjiran. Asalnya sebelum guring ada apa? Banyu. Bangun-bangun banjir, melayang guring. Kayak itu. Jadi meminta perlindungan lawan Allah dari segala keburukan, kejahatan atau gangguan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kenapa jadi minta tolong, minta perlindungan dan sidin ampunnya ya Allah. Sidin ampunnya, karena sidin ampunnya sarah sidinai kena. Itu sarah sidinai kena. Kayak apakah cara menolong, cara melindunginya? Sarah sidinai, sidin ampunnya. Jadi kita minta perlindungan lawan ampun segala makhluk. Ada betaha lagi, bupati ini sidin kada menguasai api, kada menguasai air. Banyu naik sarah banyu Habis itu minta perlindungan wa min syarril lail idza azlama, dari keburukan malam, dari gangguan malam, idza azlama, apabila mulai gelap. Azlama itu mulai gelap. Mun bahari berasa mungkinlah bahari mungkin berasa, mun malam tu dasar mencekam, hadap, gelap, apalagi mun bulan ngededa. Jadi bulan tu tarangnya sedikit anas matanya, rancak hadap. Nah itu bahari berasa, mun wahini katapi berasa kenapa lampu di sana sini. Kecuali ke daerah yang katapi berlampu itu lain biasa. Di kota kita di Amuntai itu lampu bernyala aja malam 24 jam. 24 jam semalaman berjalan malam mungkin. Tengah malam tarangnya juga masih jalan. Namun kadap juga kendaraan juga berlampu juga. Jadi kurang mencekam, wah ini kurang mencekam. Tapi tetap ada yang takutan malam. Takutan macam-macamnya, apalagi hantu aja kita ya lah. Ada yang takutan tuh. Kenapa jadi minta perlindungan dari kejahatan malam? Lima yusibun nufusu fihi minal wahsyati, karena yusibun nufus mengakibatkan diri fihi pada malam dari itu minal wahsyah, daripada ketakutan, daripada keresahan. Wahsyah itu takut, resah, apa gair itu kita. Mun siang santai aja, mun malam takutan hantu, takutan perampokan. Karena perampokan biasanya malam loh di TV-TV itu. Jarang ada perampokan siang. Tapi wah ini rancak Jepang, perampokan siang. Wani banget, nekat tuh. Gitu. Tapi kebanyakannya kejahatan itu terjadi di malam hari, kebanyakannya. Walintisyaril asyrari wal fujjar fihi, dan berlindung kada walintisyar, dan berkembangnya. Intisyar
berkembang, al-asyror kejahatan, wal fujar sama keburukan, sama aja kejahatan dan keburukan, fihi pada malam hari. Jadi maksudnya kenapa jadi malam tadi tuh kita minta perlindungan di malam hari, karena pas malam manusia banyak yang resah, banyak yang takutan. Satu. Yang kedua, karena malam nih berkembangnya, bermunculannya itu kejahatan-kejahatan dan keburukan-keburukan. Malam nih orang ilmu hitam malam, jadi siang, jarang siang, malam. Nah, kayak lagi perampokan tadi sudah disebutkan yang lain-lain. Wa min syarri kulli hasidin wasahirin, dan dari tiap-tiap minta perlindungan, wa min kulli dari tiap-tiap hasidin orang hasad. Jadi kita minta perlindungan diri kita daripada dengkinya orang lain. Dari dengkinya orang lain tuh hasid. Wasahir, dan para penyihir. Kita minta perlindungan Allah supaya kita terhindar daripada segala macam sihir, segala macam sihir. Jadi ulangi lagi. Di dalam surah Al-Falaq itu terdapat pembelajaran gasan hamba-hambanya Allah. Gasan apa? Untuk berlindung, untuk meminta perlindungan itu hanya kepada Allah. Minta perlindungan dari apa? Dari segala kejahatan makhluk-makhluk Allah. Satu. Yang kedua, minta perlindungan dari keburukan malam hari. Apa keburukan malam hari itu? Di antaranya ketakutan, keresahan hati. Nah, kita minta perlindungan karena takut dan resah nih. Di antaranya yang lain, karena malam ini biasanya bermunculan kejahatan dan keburukan biasanya. Itu yang kedua tadi, minta perlindungan dari keburukan malam. Yang ketiga, minta perlindungan dari orang-orang yang hasud lawan kita, orang-orang yang dengki lawan kita. Lawan juga minta perlindungan dari para penyihir. Penyihir itu ya dukun, masuk juga orang santet, apa kayak itu, ilmu-ilmu hitam tuh. Kita minta perlindungan lawan Allah dengan cara apa? Nah, ini karena dibahas di tafsir. Wahia ihdal mu'awwidzataini, dan surah Al-Falaq, hiya-nya itu kembali kepada suratul Falaq. Ihdal mu'awwidzatain, salah satu daripada mu'awwidzah. Mu'awwidzah itu surah untuk minta perlindungan. Salah satunya Al-Falaq, salah sebutnya lagi An-Nas. Allataini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidzu nafsahu bihima, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidz, meminta perlindungan, nafsahu terhadap dirinya, bihima dengan dua surah Al-Falaq dan An-Nas. Kayak sekelas Nabi aja meminta perlindungan lawan Allah, padahal Nabi pasti dijaga oleh Allah, kadus lagi Nabi meminta. Cuman kada itu Nabi melajarakan lawan umatnya. Nabi kada minta perlindungan makin naik umatnya. Ini Nabi mencontohkan, Nabi melajarakan gini. Masih aja ada manusia yang sombong, ada hakun minta perlindungan lawan Allah, ada hakun minta pertolongan lawan Allah, masih ada. Ini baik yang secara langsung ataupun yang tidak secara langsung. Nah itu. Jadi tujuan Nabi itu menggawi itu untuk mencontohkan gasan umat-umatnya. Nah sampai situ dulu kita. Wallahu ta'ala a'lam. Karena kita masuk ke al-lughah dan tafsir. Wallahu ta'ala a'lam.
Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di chat pribadi WA. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi